Jadi mulai dari tanggal 27 itu air udah mulai naik. Pak, mulai itu hujan itu 3 hari berturut-turut tuh hampir 3 hari itu. Intensitasnya apa? Intensitasnya ya deras, redup, deras, redup ya kan. Sepanjang hari ya. Sepanjang hari. Dan sorenya tanggal 27 itu air udah mulai naik pas maghrib. Kami biasanya kan patokan kami itu waktu itu tahun 2022 ya, tahun 2022 tuh halamannya cuma banjir sama itu halaman cuman selutut ini ya kan. Tapi ternyata di luar prediksi kami semuanya ngungsi di tempat yang tinggi inilah ya. Di ruang kelas semuanya, karena kan di sini kita ada sekitar 7 kakak yang untuk karena kita punya asrama ya kan, yang hidup di sini, yang tinggal di sini. Dan anak-anak asrama kita ini ada sekitar 26 orang. Tapi alhamdulillah yang lain pulang, tinggal anak sekitar 15 orang lah yang ada tinggal di sini. Dan itu pada malam itu kami mengevakuasi ya, itu sudah sedada lah ya, sudah sedada. Dan yang kami evakuasi itu anak tunanetra murni ya, dia memang udah nggak bisa ngelihat, itu ada 3 orang, terus gurunya yang netra 1 orang, terus sama profesen itu 3 orang, sama anak tunarungu 9 orang. Ini kita evakuasi malam-malam ya, jam 3 malam baru selesai. Mulai dari sini ya, kita ajak mereka untuk pertama kita ini setiap kan kita buat rakit tuh, kita rakit satu jam 12 malam. Yang mengevakuasi ngantar udah gak sanggup karena air udah mulai udah tinggi sekepala itu jam 12 malam itu kan. Jadi kami akhirnya harus merayap melalui teras sekolah karena di teras masih sedada. Jadi mau nggak mau harus basah-basahan tengah malam. Ke arah ini atas. Kami kan ada lantai 2 tuh di kafe di depan. Jadi kita evakuasi semua mereka. Ya itulah anak-anak yang netra saling kayak kereta api loh ya, gandengan semuanya jalan merayap pelan-pelan sampai depan, sampai atas kurang lebih jam 2:30 baru selesai evakuasi. Ya, alhamdulillah semua selamat ya. Tapi ya lucunya setelah evakuasi ternyata lupa konsumsi makanan kita, ketinggalan semua di lokasi. Jadi pagi-pagi baru kami bingung mau makan apa, gak ada makanan, minuman gak ada karena untung kami menampung air hujan. Sama saya hari pertama itu masih ada telur sekitar 25 butir lah, itu kami masak dulu untuk penanggulan pertama ya kan. Kami rebus, untung aja ada LPG di dalam itu kan. Jadi satu anak itu sekitar ada warga sekolah sama anak-anak asrama itu sekitar 47 orang. Jadi telur itu 24 biji butir itu kami belah 2, jadi makanlah separuh-separuh. Itu nggak ada beras masih. Ya alhamdulillah ada tetangga tahu kalau kami ada di situ, dikasihlah kami 5 kilo beras ya kan. Itulah kami masak untuk selama 3 hari. Dari 5 kilo? Dari 5 kilo itu untuk anak 47 orang. 5 kilo 47 orang untuk 3 hari. Jadi kami masaknya kapal-kapal gitu ya, pokoknya kita bagi 3 ya kan. Pagi makan, besok pagi ya baru makan lagi. Dan alhamdulillah kebetulan ada pohon kelapa yang nempel dengan tempat kami pengungsian. Disitulah kami akhirnya setiap haus minum air kelapa, terus makan air kelapa, dagingnya kami makan. Itu ya sampai 1 minggu. Ya alhamdulillah 1 minggu. Hari ketiga kami coba untuk memaksakan diri turun. Itu masih sekitar 4 meteran lah tinggi air. Itu kami tapi airnya terus arusnya masih arusnya kencang. Jadi 3 hari itu ya. 3 hari itu 3 hari itu udah mulai surut, kita lihat ya kan. Kami akhirnya memaksakan diri untuk berenang. Dan ketika kita lompat, kita turun nih, air ini lumpur semua. Jadi airnya berlumpur udah.
tapi harus kencang ya. Kita coba masuk ke ruang kelas yang Indomie kami udah beli sebelum banjir naik, kami beli ada 2 kardus ya kan. Nah itu alhamdulillah ketemu dalam ruang kelas, berantakan gitu kami kutipin, baru kami bawa untuk kami makan selama. Ada rasa-rasa mulai. Ada juga yang udah lembab masuk air ya kan. Ya udah itulah yang ada lah, kita makan apa adanya ya. Selama seminggu alhamdulillah bisa bertahan. Nah ketika kami turun uang nggak laku, karena kita beli minum pun orang nggak mau ngasih ya kan, beli beras pun nggak ngasih. Ya pokoknya kedai-kedai yang punya stok nggak dijual. Nahan buat dia sendiri. Nah, iya nahan untuk dia sendiri kan gitu sih. Dan kami ke pajak pun ternyata pajak belum kalau di sini pasar ya. Nah, kalau di sini pajak, kalau mungkin di Jawa sana pasar. Tapi pergi ke pasar ya kan untuk nyari bahan makanan, dan ternyata pasar pun tenggelam. Ya kan, jadi mereka pun ya jual barang itu ya barang-barang beras yang bekas terendam, ini semua ya, ada roti bekas terendam, itu ya kita beli ya kan. Nah itu kita coba masak kembali ya, jadi kayak makan bubur lah ya. Nah disitulah yang kita syukuri ya, alhamdulillah anak netra sehat, anak tunarungu ya sehat, ada daksa pun sehat, yang Graita ada anak Graita ada 2 orang ya sehat, ya semuanya alhamdulillah sehat. Pasca surut baru orang tua mereka menjemput satu-satu. Nah, itu kita udah agak lega karena orang tuanya sudah menjemput mereka ya. Jadi sampai sekarang, jadi saya sama rekan-rekan yang ada di sini mulai surut sampai sekarang ya di sini terus bekerja ya, alhamdulillah dapat bantuan dari relawan, dari teman-teman yang membantu ya kan. Sanitasi air yang kita sampai sekarang belum hidup dari PDAM ya, alhamdulillah ada bantuan, terutama ya dari ini ya, dari Sumur Basnas Jombang nih. Nah, kami dapat bantuan ya kan. Walaupun saya lama tinggal di Jombang, makanya ini ceritanya kan kita lucu ya kan. Saya lama di Jombang, tinggal di Jombang. Ketika saya mencoba untuk kembali pulang kampung, istri saya asli Jombang mas, kelahiran Jombang. Sampai sini, malah dibantu sama Basnas Jombang. Berarti secara tidak sengaja pemerintah Jombang ya ikut membantu warga Jombang yang ada di Aceh Tamiang. Kan seperti itu ya kan? Tapi ini Pak, yang 5 kilo dijadiin 3 hari jumlah 47 itu yang ya itu mas, makannya kami sekepel. Iya, jadi satu anak dikepelin pakai plastik itu ya kan, dikasih, jadi makannya kayak makan lemper. Cuma pakai garam aja. Alhamdulillah ada rasa dikit. Iya, rasanya cuma garam aja, dikasih garam udah. Ya alhamdulillah, yang kecil mulai yang ada, kebetulan kami warga sekolah kan ada yang punya anak baik kecil juga ya. Ya alhamdulillah nggak rewel, semuanya doyan. Mungkin karena lapar nih. Iya. Ketemunya. Iya. Ya alhamdulillah nggak ada yang nggak ada yang yang sakit, nggak ada yang, walaupun makan cuma sekepal itu Pak. Nah, itulah mungkin ya itulah Allah memberikan peringatan ya kan, ini kan peringatan untuk kita semua juga. Tapi ya yang mungkin kalau yang diazab ya kan gitu. Nah, walaupun bencananya sama tapi mungkin ada perbedaan. Yang mungkin dapat perlindungan Allah, dikasih kesehatan, tetap dikasih kekuatan. Tapi kalau kita bicara kesedihan, udah nggak ada yang bisa disedihkan lagi gitu loh. Rumah saya janyut. Kebetulan kan saya tinggal di depan tuh, yang rumah di depan tuh. Nah, yang depan jembatan, bukan yang di depan SLB tuh, di pojok. Saya tinggalnya di situ. Oh, yang pas simpang yang itu. Yang bengkel itu. Ya depan SLB inilah. Ya. Yang sebelah kanan tuh kan ada bangunan kecil. Nah, saya tinggalnya memang di situ karena untuk jaga pojok SLB ya kan. Itu pun ambruk ya, barang-barang berkakas kami ya udah habis, nggak bisa diharapkan lagi. Makanya
ketika saya ditanya gimana Pak nggak bersih-bersih rumah, udah dibersihkan. Jadi tanpa sisa. Istilahnya udah bersih lah ya. Udah bersih. Jadi, Bersih maksudnya bukan bersih ada tapi bersih tapi udah nggak ada. Udah nggak ada lagi kan gitu sih. Ya udahlah, yang penting masih dikasih kesehatan. Jadi alhamdulillah. Tapi ada yang menarik Mas. Saya jarang membelikan baju gamis istri saya. Kalau dia nggak beli sendiri, mungkin beli baju baru jarang ya, setahun sekali. Jadi kemarin alhamdulillah saya dapat ada bantuan baju gamis banyak. Saya bawa pulang semuanya gamis. Lah ini mau masak pakai gamis ya Bang. Karena yang ngasih bantuan semuanya baju bagus-bagus ya kan. Iya. Nah, jadi nyari daster nggak ada ya kan. Jadi ketika saya pulang ini orang ngasih bantuan memang ngasihnya ya alhamdulillah kita dikasih mahal ya kan. Tapi semuanya gamis. Jadi itulah yang menarik ya. Ya. Ini SLB nih masih terpendam lumpur ya kan. Bisa kita bilang lagi lah. Yang penting Ya jadi cerita lah. dijalanin aja ini. Dan ini jadi kenang-kenangan yang mungkin ya bisa jadi nggak terlupakan lah. Lagi menariknya ya itu tadi, kenang-kenang nggak terlupakan, bisa ketemu dengan Mas Malik, Mas Pentol ya kan. Nah, Satu ini Jombang. satu Jombang ya kan gitu sih. Nggak tahu jalurnya ketemu gitu. Lah iya nggak tahu jalurnya itu lah. Padahal di Candi itu tempatku main juga. Saya di Candi Mulyo, Iya. Kota juga. dari Samben. Samben, dari Saya dari Diwa. Diwe ya kan. Ya anak saya masih di Jombang, ya kan. Anak saya masih di Jombang yang satu, tapi sekarang udah kuliah, yang satu di ISI Jogja, yang satu lagi di UM Malang, Universitas Negeri Malang. Oh udah kuliah dua-duanya. Ya. Dua-duanya? Apa masih ada yang Dua-duanya. kecil? Ya ada masih yang kecil. Anak saya 3. Yang kecil ikut di Jombang apa di sini? Yang kecil di sini masih TK. Oh. Jadi kenang-kenangan dia lah ya di sini. Inilah. Kita juga tidak nyangka dari hari keberapa sih kita ke SLB ini? Hari keempat apa kelima ya? Ketiga. Dapat info ada SLB minta bantuan sumur bor. Sambung ketemu ini dengan namanya Pak Budi. Yang biasanya di sekolahan ini Budi ini gitu. Budi baik, beneran baik. Tanya-tanya, waduh wong Jombange. Iyalah. Kenang-kenangan lah Pak ya ini ya. Perjalanan hidup. Ya ini kondisinya masih seperti ini teman-teman. Ya, kapan-kapan sambung lagi Pak. Oke, makasih Mas. Siap. Bantuannya.